Halo semua, perkenalkan nama saya Naomi Agustin Logo, NIM 190115523, kelas A semester 5, mahasiswi Universitas Nusa Cendana, jurusan Penjaskesrek. Pada pertemuan ini saya akan membahas materi tentang konsep utama pendidikan luar kelas. Yang pertama, konsep utama dalam pendidikan luar kelas. Melalui sudut pandang kependidikan, aktivitas pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah atau di luar lingkungan formal persekolahan setidaknya memuat 3 konsep utama, yaitu konsep proses belajar, aktivitas luar kelas, dan lingkungan. Baik, saya akan jelaskan dari yang pertama, yaitu konsep proses belajar. Belajar melalui aktivitas luar kelas adalah proses belajar interdisipliner melalui satu seri aktivitas yang dirancang untuk dilakukan di luar kelas. Pendekatan ini secara sadar mengeksploitir potensi latar alamiah untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan fisik dan mental. Dengan meningkatkan kesadaran terhadap hubungan timbal balik dengan alam, program dapat mengubah sikap dan perilaku terhadap alam. Baik, jadi dari aktivitas proses belajar ini mendisiplinkan seorang siswa atau siswa-siswa yang lainnya dalam memberi kontribusi terhadap perkembangan fisik dan mental. Dan dengan konsep proses belajar ini dapat membuat hubungan antara siswa dan alam menjadi berubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik dan memanfaatkan alam yang ada di sekitar. Yang kedua, konsep aktivitas luar kelas. Pendekatan ini menggunakan kehidupan di luar ruang dan kegiatan berkemah yang memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk memperoleh dan menguasai berbagai bentuk keterampilan dasar, sikap, dan apresiasi terhadap berbagai hal yang terdapat di alam dan kehidupan sosial. Bentuk-bentuk kegiatan luar kelas dapat berupa berkemah, mendaki gunung, menjelajah, memancing, memasak, mempelajari alam, tinggal di pedesaan, primitive living, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Baik, jadi dari konsep aktivitas luar kelas ini di mana lebih membentuk keterampilan dasar terhadap proses pembelajaran di luar kelas dan dapat membantu anak didik tersebut dalam menghadapi berbagai hal di luar kelas. Nah, jadi konsep aktivitas luar kelas ini sangat berguna untuk anak-anak pada saat melakukan aktivitas di luar kelas. Yang ketiga, konsep lingkungan. Konsep lingkungan merujuk pada eksplorasi ekologi sebagai andalan makhluk hidup yang saling tergantung antara yang satu dengan yang lain. Tujuan utama program ini adalah untuk menjelaskan fungsi kita dalam alam semesta dan menunjukkan bagaimana menjaga kualitas lingkungan alam untuk kepentingan sekarang dan masa yang akan datang. Baik, jadi konsep lingkungan ini memiliki tujuan utama, yaitu menjelaskan fungsi kita dalam alam semesta dan menunjukkan bagaimana menjaga kualitas lingkungan. Nah, jadi konsep lingkungan ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar untuk kepentingan sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, pendidikan jasmani dan pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas pada dasarnya merupakan pendidikan lintas bidang studi karena dalam kegiatan meliput seni, ilmu alam, pendidikan jasmani, dan home economic. Dapat dilakukan di mana saja, lapangan terbuka, hutan, tepi danau, cagar alam, kebun museum, camping ground, atau kebun binatang. Pendidikan luar kelas merupakan salah satu dimensi dalam pendidikan jasmani, di mana melalui program kegiatan ini diharapkan konsep diri siswa dapat dibentuk. Pengalaman semacam memanjat, merangkak, bergelantungan, dan berayun di alam bebas yang merupakan bagian dari program petualangan akan mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Pengalaman semacam ini dapat memenuhi kebutuhan psikis anak akan rasa berhasil mengatasi rintangan. Secara khusus, manfaat pendidikan luar kelas dapat dalam membentuk kepribadian siswa menurut Bucher adalah sebagai berikut.
Yang pertama, siswa belajar untuk hidup secara demokratis bersama anak-anak lain dan orang dewasa. Yang kedua, siswa dapat belajar lebih banyak mengenai lingkungan fisik dan kepentingan kekayaan alam. Yang ketiga, kontribusi dan apresiasi terhadap aktivitas di luar ruangan akan memperkaya dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, kualitas hidup yang dimaksud akan membentuk mereka menjadi warga negara yang baik. Kualitas yang akan berkembang seperti memiliki rasa tanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bekerja sama, dan jujur. Yang kelima, mereka akan memberikan apresiasi yang lebih baik terhadap pentingnya kesehatan dan kebugaran. Yang keenam, kecintaan untuk berpetualang yang biasanya sangat digemari oleh anak-anak dan remaja akan disalurkan melalui kegiatan luar kelas. Yang ketujuh, siswa dirancang untuk belajar tentang segala sesuatu yang terdapat di alam dan melihat serta dapat mengaitkannya dengan materi pembelajaran di kelas. Yang kedelapan, siswa belajar untuk mengandalkan kemampuannya sendiri dalam mempraktekkan aturan-aturan hidup yang sehat. Yang kesembilan, siswa dapat belajar beberapa aturan dasar keselamatan atau basic rule of safety. Sekian dan terima kasih.